Baik, kita akan mempelajari bab 4 yaitu membuat aplikasi akuntansi bagian kedua. Yang akan kita bahas adalah user form buku besar, jurnal penyesuaian, dan neraca laju. Tapi selain user form nanti juga ada sheet buku besar dan neraca laju. Nah, pertama yaitu untuk mendesain sheet buku besar. Nah, di sini sheet buku besar ini digunakan untuk menampilkan rincian transaksi pada salah satu akun tertentu. Nah, kita langsung saja bahwa untuk membuat sheet buku besar ini terdiri dari 6 kolom dan 90 baris. Jadi 6 kolom di sini adalah ini kolomnya. Kemudian untuk 90 baris nanti ini bisa sampai ke belakang sampai 90 baris. Bisa diisi sampai 90 baris. Nah, kita nanti akan belajar membuat bagaimana cara membuat form buku besar ini. Ya. Pertama nanti hasilnya akan kurang lebih seperti ini, tapi tidak harus persis seperti ini nanti ya, tapi paling tidak nanti adalah menu-menunya atau kolom-kolomnya itu seperti ini. Oke. Kemudian kita mulai saja. Pertama, di sini ada kolom tulisan buku besar di di baris 2 dan 3. Kita buat akan seperti ini ya. Sampai di kolom F. 2 dan 3 sampai di kolom F. Jadi kita blok dulu, kita coba 2 dan 3 sampai di kolom F ini ya. Nah, pertama untuk membuat untuk ini kolomnya nanti dijadikan satu agar bisa muncul tulisannya jadi satu dan berada di tengah, akan kita gabungkan jadi satu dengan marker and center. Nah, di sini nanti kita untuk fontnya sepertinya. Oke, untuk fontnya ini kita klik di sini, kita ubah semua menjadi Times New Roman ya. Cuma nanti terserah kalau misalnya 12 poin. Nah, ini di sini kita klik ini agar nanti berada di tengah. Kita tuliskan buku besar. Nah, kita blok agar terlihat. Kita boldkan. Nah, kemudian cara untuk untuk mewarnai kolom ini menjadi abu-abu seperti ini, sebenarnya meskipun tidak diwarnai juga tidak masalah. Kita menggunakan menu ini. Nah, kita menjadi buku besar. Kemudian kalau tidak salah ini juga diberikan garis-garis untuk tabel. Jadi kita klik. Nah, ini untuk membuat tabel kita klik ini seluruh border. Nah, kita dapat form bentuk yang menjadi seperti ini, seperti di contoh. Nah, kemudian untuk kita membuat kolom ini ada 3 kolom, berisi nomor, kemudian tanggal transaksi dan tanggal transaksi. Untuk tanggal transaksi yang ini kemungkinan ini adalah sama saja ya, cuman karena contohnya seperti ini kita buat dulu seperti ini. Nah, di sini kalian lihat bahwa ini untuk kolom 5 adalah dilebarkan agar nomor dan tanggal transaksi ini terlihat gitu ya, sehingga untuk nomor dan tanggal transaksi yang berada di baris 5 dan kolom A dan B ini nanti akan diperlebar. Nah, kita coba di sini, kita perlebar. Kemudian juga nanti kita perlebar. Oke, pertama kita tulis saja dulu nomor dan tanggal transaksi.
tanggal transaksi. Klik ini dan ini agar berada di tengah. Kemudian untuk ini agar dia berada di bawah. Bentar. Oke, jadi untuk kolom ini agar tulisan tanggal transaksinya itu tidak berurutan seperti ini, agar dia bisa berada di atas dan di bawah seperti contoh ini, maka kalian klik di sini wrap text, maka dia akan menjadi seperti ini nanti tanggal transaksinya. Atau kita bisa klik kanan, kemudian klik format cell. Nah, di sini kalian centang wrap text, kalian oke, nanti akan munculnya menjadi seperti ini. Untuk menu yang berikutnya kita juga sama. Pertama, untuk kolom berikutnya kita juga ketikkan tanggal transaksi. Nah, secara umum defaultnya akan seperti ini ya. Nah, kita format agar berubah menjadi seperti di kolom B5. Kita bisa klik di sini, atau kita klik kanan, kemudian format cell, kemudian kita beri centang di wrap text, klik OK, maka akan menjadi menunya seperti ini, seperti di contoh. Kemudian, nah kita buat kolom sampai pada baris 6 ya, baris 6. Baris 6 kita buat, kita berikan ini ya border. Ini untuk border memberikan semua border. Kalau ini banyak menu di sini, ini untuk bagian bawah saja, bagian atas saja ya. Nanti bisa kalian coba sendiri. Untuk ini kita klik all border. Nah, kita dapat kolom seperti ini. Kita blok, kita bold sehingga besar. Kemudian ini juga kita beri warna ya, sehingga munculnya nanti seperti ini. Kemudian untuk 6 dan 7 ini berisi piutang dagang dan juga Desember. Ini nanti ini nanti akan muncul otomatis, maka untuk baris 7 dan 8 di sini kita kosongkan, sehingga kita mulai di baris 9 untuk ini kode transaksi, kemudian saldo awal, tanggal transaksi, nomor, sampai sini ya. Oke, kemudian kita tinggal tulis kode transaksi. Kita perlebar. Ini akan diperlebar agar nyaman. Kode transaksi, kemudian tanggal transaksi. Nomor perkiraan dan keterangan. Kemudian kredit. Nah, untuk baris 9 ini juga kita perbesar agar menunya teksnya berada di tengah. Kita klik ini. Nah, sehingga kita untuk kode dan tanggal transaksi kita wrap text sehingga jadinya seperti ini.
Untuk perkiraan dan keterangan, karena memang dia butuh kolom yang besar, maka kita tidak perlu menggunakan wrap text, tapi kita perlebar saja sehingga dia bisa terlihat. Kemudian untuk debit dan kredit. Nah, kemudian kita blok, kita berikan tabel, kita gunakan huruf tebal, kita beri warna. Nah, sehingga kita jadinya seperti ini. Untuk ini juga silahkan diberi tabel ataupun tidak juga tidak apa-apa. Nanti waktu program dijalankan dia akan berisi sendiri untuk ininya. Kalau mau nah, bisa dikosongkan. Kemudian kita masuk di cara, oke, kita sudah selesai untuk mengformat kolomnya. Kita akan menambahkan ini tombol perintahnya, preview ke menu, buku besar, dan cetak. Ini jadi tolong dibaca dulu untuk materinya. Kadang banyak yang bertanya baru membaca sampai di sini, kemudian bertanya bagaimana cara membuat ini. Ini ada di materi bawahnya, yaitu menambah tombol perintah pada sheet buku besar. Nah, di sini kan sudah dijelaskan cara-caranya kok. Pertama adalah klik tab developer pada Excel ya. Di Excelnya nanti, bukan di VBA yang tadi. Di Excel ya, bukan di VBA yang ini. Excel ya, menu Excel, bukan di mana? Bukan di VBA yang sini, bukan di Visual Basic ini, bukan. Kita close. Nah, kita klik di menu developer ini ya tadi. Kemudian klik tombol insert control pada grup control dan klik command button active X button pada bagian active X button. Nah, kemudian kita klik pada bagian di sheet tadi. Ulangi langkah tersebut sampai terbentuk 4 perintah. 4 tombol perintah. Nah, kemudian atur masing-masing tombol perintah dengan cara klik kanan pada tombol perintah dan pilih properti, sehingga akan muncul jendela properti. Oke, kita coba langsung saja. Nah, kita klik menu developer ini ya, insert, kemudian aktif X control yang bagian bawah, kita pilih yang ini, command button. Kita klik di sini. Nah, kita dapat dan 1. Kemudian kita buat 4. Pertama kita klik saja sembarang ya, yang penting kita dapatkan 4. Kemudian kita atur mungkin agar nah, kita sudah dapatkan 4 command button. Nah, kemudian cara mengeditnya adalah kita klik kanan, kemudian klik properti ya. Nah, di sini kita dapatkan properti. Untuk kemudian apa yang harus dilakukan adalah ganti property name menjadi menu, preview, buku besar, dan cetak. Namanya kita ganti menjadi, pertama adalah di sini preview ya, preview. Kemudian oke, ini nama dan caption adalah
ini masing-masing ini ya, menu sama menu ini berbeda ke menu untuk preview sama, buku besar sama, cetak dan cetak sama. Oke, jadi nama kita buat di sini preview, kemudian captionnya juga preview. Kemudian, nah akselerator ini untuk menampilkan garis di bagian bawah. Misalnya kita coba P. Nah, maka di sini akan tampil di bawah P adalah garis P. Ini adalah kalau tidak salah itu untuk membuat perintah di tombol keyboardnya. Kita hanya tinggal klik P. Gitu. Kalau tidak salah seperti itu ya. Oke, kita di sini preview. Yang ini adalah buku besar. Ya, benar. Iya, buku besar. Kemudian di caption kita juga berarti untuk nama ini kita buat buku besar. Oke. Jadi untuk nama ini sepertinya dia itu tidak bisa digunakan spasi. Nah, ya kan? Jadi untuk nama ini kalian buat seperti ini saja, buku garis bawah besar. Kemudian di captionnya, untuk caption kita bisa gunakan spasi, buku besar. Kemudian untuk akselerasinya adalah S. Nah, kita dapatkan ini ya. Kemudian, nah kita masuk di menu yang ini adalah ke menu. Namanya kita ubah juga saja. Sebenarnya untuk nama tidak diubah juga tidak masalah. Cuman agar untuk mempermudah kita ubah seperti apa yang tertera di tombolnya. Kemudian captionnya juga ke menu. Nah, untuk ini menu saja. Nah, untuk akselerasinya adalah M. Untuk tombol ini adalah cetak. Cetak. Kemudian captionnya juga adalah cetak. Untuk akseleratornya C. Nah, oke. Maka ini adalah sudah terbentuk menu tombol command butonnya. Command butonnya sudah. Nah, di sini nanti kita tinggal memasukkan kode perintahnya, script kodenya. Oke, kemudian selanjutnya adalah kita isi tombol-tombol tersebut sesuai dengan perintah dan fungsinya dengan cara klik 2 kali pada masing-masing tombol, kemudian masukkan kode-kode berikut ini. Oke, kita mulai. Caranya itu adalah ini ya, tunggu sebentar, sepertinya sudah. Oke, baik. Jadi sebenarnya kalian bisa memasukkan menu perintah dengan cara mengklik 2 kali untuk tombol ini. Tapi kenapa di saya ini adalah tidak bisa? Karena tadi itu sudah saya coba masukkan sehingga menu ini menjadi terkunci. Nah, caranya untuk bisa mengisi kode ini ada banyak cara. Yang pertama kita bisa klik kanan,
klik kanan juga tidak bisa, berarti kita bisa masuk ke Visual Basic-nya tadi di sheet 3, di mana sheet ini ya, sheet jurnal buku besar itu adalah sheet 2. Nah, ini sheet 2, ini namanya sheet 2 ya, tapi sebenarnya dia adalah sheet 3 karena sheet 1 itu adalah COA, sheet 2 itu jurnal umum. Ini ya, COA, jurnal umum, dan sheet 2. Namanya adalah sheet 2. Nah, di sheet 2 ini kita klik kanan kemudian view kode. Nah, di sini ini kita bisa memasukkan untuk menu-menu yang ini. Tombol-tombol command button tadi. Caranya oke. Jadi nah di sini kita bisa klik di sini. Nah, maka akan muncul ini adalah menu-menu tombol tadi untuk worksheet. Worksheet ini adalah sheet 2 ini secara keseluruhan ya. Kalau nanti bisa dimasukkan kode di situ maka akan bekerja secara keseluruhan di sheet ini. Nah, kemudian ini untuk buku besar saja. Ini untuk mengisi di tombol buku besar tadi. Yang ini ya. Ini kita hapus dulu, kita mulai dari awal. Oke, kita mau isi tombol buku besar dengan kode. Ini silakan dikopas. Ya kan? Nah, di sini kita klik di sini, kemudian kita masukkan kita klik di buku besar. Maka ini adalah perintah kode yang akan dimasukkan di tombol buku besar tadi. Seperti yang kalian lihat, jika kalian klik di buku besar ini ya tadi, di buku besar ini sudah muncul perintah yaitu private sub, buku besar, klik, and sub. Nah, jadi kemudian yang kalian klik, yang kalian copy adalah yang bagian ini saja. Karena tadi private sub ininya sudah ya sampai end sub. Kita copy. Nah, kita masukkan di sini seperti biasa. Nah, kita dapatkan. Nah, ini kita sudah mengisi kode yang buku besar ini. Kemudian kita isi yang misalnya cetak. Nah, cetak tadi kan kita sudah ada private sub, ini sudah terisi ya private sub sampai dengan end sub. Jadi yang akan kita copy adalah yang ini sampai sebelum end subnya. Nah, sampai sini. Copy. Nah, kita dapatkan ini ya. Oke, untuk mempersingkat waktu, saya nanti berikan yang sudah selesai saja. Nah, baik. Jadi ini tadi sudah saya isi semua dengan cara yang tadi ya, untuk mempersingkat agar videonya tidak panjang. Maka langsung saya cut sehingga ini tadi sudah terisi semua. Sampai di menu, sampai preview. Tadi menu untuk mengisinya di sini ya. Kalian klik kemudian kalian isi. Seperti yang tadi sudah dilakukan. Nah, kemudian kita masuk di ini, isi perintah pada saat worksheet aktif. Kan tadi untuk semua tombol sudah kalian isi. Nah, kemudian kita akan mengisi perintah agar dia itu dijalankan di seluruh worksheet ini. Maka isi perintahnya adalah private sub worksheet aktif. Nah, bagaimana cara memasukkan perintah ini di worksheet? Sebenarnya sama saja dengan ketika kita memasukkan di tombol. Kalau tombol tadi kan buku besar, cetak, menu berikut. Nah, di sini kan ada worksheet. Kalian klik. Nah, maka di sini akan muncul kode perintah yang bisa kalian isi agar
perintah worksheet itu dijalankan. Tapi di sini kalian waktu melihat ini adalah private worksheet selection change. Tapi di sini tadi adalah private sub worksheet aktif. Nah, jadi kode ini akan dijalankan ketika worksheet itu aktif. Maka kita harus ubah ini untuk menjadi aktif ya. Ini kita ubahnya di sini selection range. Kita klik aktif. Nah, maka dia akan berubah menjadi seperti ini, private sub worksheet aktif. Ini kalian bisa hapus ya, yang tadi kita hapus. Nah, kemudian ini, nah kita tinggal memasukkan ini saja. Kita copy, kita masukkan di sini. Nah, sehingga inilah cara memasukkan kode. Tapi nanti jangan di run dulu kode ini, karena bisa jadi nanti ada seperti form-form yang belum ada di sini, seperti ini form buku besar belum ada. Jadi nanti kalau dijalankan dia akan error karena di form buku besar ini tidak ada. Nah, jadi kita tinggal close saja, kita close. Nah, kita sampai di sini ya. Nah, kita simpan. Kita sudah selesai untuk form buku besar. Oke, baik, kita lanjutkan. Kemudian adalah mendesain user form buku besar. Nah, untuk langkah-langkahnya kalian bisa ikuti di materi. Yang pertama, buka Microsoft Excel, menu developer, klik Visual Basic. Kalau yang ini sepertinya kalian sudah paham ya. Kita lanjut di yang kedua adalah kita atur propertinya. Oke, kita masuk dulu. Nah, kita klik di menu developer, Visual Basic. Nah, maka ini adalah menu formnya. Caranya tadi kita klik insert ya, kita masukkan user form. Nah, di sini sudah ada user formnya. Karena di sini saya akan menggunakan user form yang pertama saja. Ini tadi sudah saya insert yang sebelumnya ya, jadi ini masih kosong, jadi saya gunakan yang ini saja, view object. Nah, kita dapatkan menu user form ini kita bisa perbesar sesuai selera ya. Nah, kita kemudian adalah atur properti user form pada jendela properti dengan ketentuan sebagai berikut. Name adalah form buku besar. Kita coba copy saja ini. Name-nya kita ganti. Nah, ini name-nya kita ganti. Kalian bisa ketikkan atau di copy pastekan, terserah. Nah, jadi namanya ini sudah berganti. Tetapi untuk untuk teks yang ada di sini dia masih belum berubah, karena untuk teks yang ada di situ untuk menggantinya adalah di caption ini ya. Untuk captionnya adalah buku besar ya tadi. Nah, buku besar, captionnya buku besar. Maka akan berubah menjadi seperti ini. Oke, kita kembali lagi. Pada perintah ketiga adalah tambahkan beberapa kontrol pada user form dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama adalah 3 buah label, ganti masing-masing caption sampai dengan kode path pakai titik ya, dan periode. Oke, kita masuk ke ini. Tadi kita buat label ya, 3 buah label. Label 1, label 2, dan label 3. Pertama adalah kemudian di sini kita ganti captionnya dengan sampai dengan kode path dan periode.
Oke, kita ganti di label 1, kita ganti sampai dengan, kemudian untuk label 2, ingat ya, kita bisa mengganti dengan klik ya, kemudian di captionnya kode per pakai titik, kemudian apa tadi, periode. Nah, untuk sementara kita bisa geser-geser saja ini. Oke. Nah, kemudian 3 buah combo box, ganti properti name dengan kode bulan 1 dan bulan 2. Oke, kita masukkan combo box ya. Combo box ada 3 buah combo box. Ya benar, 3 buah combo box. Kode bulan 1, bulan 2. Combo boxnya kita ganti kode, kemudian ini bulan 1, yang ini adalah bulan 2. Oke, pertama adalah kode per, itu adalah kode yang sini. Ini kita besarkan. Kalian bisa edit sesuai dengan contoh gambarnya seperti ini ya. Tidak harus mirip seperti ini, tidak apa-apa, tapi yang penting adalah kode per, periode. Ini kalian bisa geser-geser, terserah ya. Tidak harus mirip seperti ini, untuk misalnya ini harus besar, ini harus kecil gitu. Yang penting adalah menu-menunya ini atau tombol-tombolnya ini sesuai. Tadi apa, kode per kemudian periode ya, sama dengan. Oke. Periode di sini kita besarkan sedikit. Oke. Nah. Kemudian ini sama dengan ini bulan 1, bulan 2. Oke, sudah. Kita masuk di, tadi kita masukkan label dan combo box, kemudian 1 buah textbook, ganti masing-masing properti dengan tahun. Isi textbook dengan nilai 2010. Kita masukkan textbook. Ini oke. Textbook kita beri nama apa tadi, tahun, isi property text dengan nilai 2010. Di tahun, kemudian nah ini isi property text dengan 2010. Oke, kita dapat ini ya. Ini berada di sampingnya sini.
seperti yang saya bilang ya, tidak lurus pun tidak harus disesuaikan dengan dengan contoh, tapi yang penting adalah tombol-tombol dan tombol-tombol kontrolnya ini ada semua. Jadi seperti ini. Kemudian apa tadi? Apalagi? Oke, satu buah textbook tadi sudah. Kemudian satu buah spin button. Ganti masing-masing property name dengan SP tahun, isi property max dengan 2030 dan min 2010. Oke, kita masuk ke spin button. Mana ini ya? Spin button. Kalau kurang besar kita besarkan. Nah, kita tambahkan ini di sini. Karena ini mengikuti, ya kita besarkan lagi. Kita klik, kemudian kita ganti namanya adalah SP tahun tadi ya, SP garis miring garis bawah tahun. Kemudian kita min dan maxnya kita ganti. Untuk minnya tadi berapa? 2010. Untuk maxnya adalah 2030. Oke. Kemudian satu buah command button, ganti masing-masing property name dengan proses, captionnya dengan proses, akseleratornya adalah P. Ini ya command buttonnya. Mana tadi command button? Oke, ini kita command buttonnya kita ganti menjadi proses. Kemudian captionnya kita ganti proses juga dengan huruf besar di awalnya. Akseleratornya adalah P. Oke. Nah, ini terlihat terlalu besar, maka saya bisa kecilkan. Terserah nanti kalian bisa mengedit seperti apa. Nah, sehingga kita jadi seperti ini ya. Kita save dulu. Kemudian langkah selanjutnya adalah untuk memasukkan kode. Untuk memasukkan kode sebenarnya sama saja. Kalian bisa klik 2 kali. Nah, di sini ada masuk di sini. Nah, ini adalah untuk memasukkan kode-kode yang berada di sini. Ini user form adalah keseluruhan ini user form. Kalian bisa kemudian bulan. Kemudian, nah ini kode untuk memasukkan di kode. SP tahun. Sama seperti tadi. Nah, kalian bisa copy paste ini di untuk kodenya nanti kemungkinan akan saya berikan yang di Microsoft Word saja ya, karena yang di sini juga susah di copy paste ya. Kalau di PDF susah di copy paste juga. Kalau kalian copy paste kan banyak terjadi kesalahan nantinya, karena ini kadang itu ada yang diakui sebagai spasi sehingga dia tidak terbaca oleh perintahnya. Tapi untuk sementara untuk mengisi kodenya adalah seperti ini. Ini tadi adalah combo box bulan 1. Nah, bulan 1 kan tadi ini ya, kalian klik saja bulan 1. Nah, ini adalah change, tapi tadi kita harus lihat private sub bulan 1 itu apa tadi. Private sub bulan 1 adalah klik. Nah, tapi di sini adalah change, maka itu kita ganti change menjadi klik. Nah, kita dapatkan sub bulan 1 klik ya. Ini yang change kalian bisa hapus juga. Kalian bisa hapus, atau yang lain pun bisa dihapus dulu karena kita belum membuat ya. Nah, private sub bulan 1 kita pastekan. Nah, kalau dipastekan dari sini ini ada kesalahan ini ya. Karena kita copy pastekan dari PDF ini, itu kadang diakui
seperti ini. Maka untuk sementara nanti akan saya buatkan kode yang ada di Microsoft Word. Tapi untuk sementara karena tugas juga tidak sampai memasukkan kode, sementara adalah kalian buatkan sampai user form ini. Jadi untuk kode nanti di bab berikutnya akan kita ulas bagaimana cara memasukkan semua kode nanti. Kodenya akan saya ganti di Microsoft Excel saja agar tidak terjadi error ya. Seperti itu. Oke, baik. Kita lanjutkan karena di sini juga banyak suara-suara mengganggu seperti tukang-tukang ya. Jadi kita coba nanti singkat sehingga suaranya tidak bising mengganggu. Oke, selanjutnya adalah membuat jurnal penyesuaian. Nah, untuk mendesain sheet jurnal penyesuaian ini sama seperti yang tadi ya, untuk mendesain sheet buku besar. Seperti ini kurang lebih sama, kalian bisa samakan seperti ini sesuai dengan tutorial saya yang tadi yang pertama untuk membuat sheet jurnal buku besar tadi. Untuk membuat sheet buku besar sama seperti sheet jurnal penyesuaian. Jadi kalian bisa ikuti langkah-langkahnya. Ya, contohnya seperti tadi membuat tombol ini command button ini ke menu cetak, preview, edit secara kurang lebih sama. Jadi untuk ini saya skip saja. Nah, sampai dengan ini ya, menambahkan tombol-tombol perintahnya juga sama ya. Kemudian kita mendesain user form jurnal penyesuaian. Hasilnya adalah seperti ini. Sebenarnya untuk mendesain form langkah-langkahnya kan juga sama saja, hanya beda-beda di nilai-nilai tombol-tombol ininya ya. Oke, kita coba mulai dari awal. Adalah buka Microsoft Excel Developer, klik Visual Basic sama ya seperti tadi. Oke, ini form. Kita bisa close. Ini sudah tersimpan, cuman kalau ingin lebih meyakinkan kalian bisa klik simpan. Save book. Nah, tadi kita bisa kita mulai dari awal ya. Klik menu Developer, Visual Basic. Kita masuk di menu Visual Basic, kemudian insert, pilih user form, maka nanti akan muncul user form baru. Nah, karena di sini saya sudah ada user form yang masih belum terpakai, saya bisa pakai ini. Tapi kalau misalnya kalian sudah selesai ininya belum ada, kalian bisa klik insert user form, maka akan muncul user form baru. Kalian bisa hapus. Nah, user form ini kan user formnya kosong, kalian bisa hapus dengan remove user form, kemudian kalian pilih no. Nah, kita bisa dapatkan ini user form. Kemudian untuk memunculkan seperti tadi, klik kanan view kode, maka akan muncul menu user form ini. Nah, user form ini akan kita gunakan sebagai user form untuk jurnal umum. Di propertinya kita ganti dengan form JP dan captionnya jurnal penyesuaian. Kita ganti name-nya menjadi form jurnal penyesuaian, kemudian captionnya adalah jurnal penyesuaian. Oke, kita dapatkan formnya seperti ini ya. Lalu kita tambahkan beberapa kontrol pada user form tadi. 5 buah labelnya ini 5 buah. Kemudian 3 buah combo box ini ya. Kemudian 2 buah combo box ini, kemudian 3 buah textbook ini, textbook. Lalu 5 buah command button yang untuk properti kalian ganti menjadi sebelum, berikut, oke, tambah dan tutup.
ini adalah sebelum, ini sebelum ya, ini berikut, ini oke. Tambah dan tutup. Oke, kita akan mulai dengan 5 buah label. Kita buat, coba ini kita perbesar saja dulu. Tidak masalah ya, kita perbesar saja. Nanti kalau misalnya ada kelebihan-kelebihan seperti tadi, kita bisa format-format ulang. Label, ada 5 buah label. Kita klikkan sembarang saja. Kita dapatkan 5, yang penting nanti. Oke, label pertama adalah apa tadi? Kode transaksi, tanggal, kode akun. Oke, sebentar. Kita ganti menjadi bukan di captionnya ya. Ini kita ganti di captionnya, kita ganti kode transaksi. Oke, kode transaksi. Label 2 adalah captionnya kalian ganti tanggal. Label 3 ya caption, kode akun. Kemudian label 4 captionnya kalian ganti edit. Label 5 adalah jumlah. Oke. Kemudian yang dilakukan berikutnya adalah 2 buah combo box dengan property name, jenis, dan kode. Combo box. Ini ya combo box 2 dengan property name-nya kita ganti apa tadi? Kode dan jenis dan kode ya. Ini jenis. Kemudian ini adalah kode. Sepertinya untuk kode di sini. Kemudian adalah apa? 3 buah textbook dengan nama, nomor, tanggal, dan jumlah. 3 buah textbook. Kita ganti nomor, nama, dan jumlah. Oke. Nomor, tanggal, dan jumlah. Salah tadi ya. Nomor ini tanggal, bukan tanggal. Nomor, tanggal, dan jumlah. Kemudian 5 buah command button. Seperti ini nanti jadinya. Pertama adalah kita buat saja 5. Kita bisa klikkan sembarang ya. Terserah, nanti kita bisa atur-atur ulang. Yang penting kita dapatkan 5. Oke. Untuk command button, selain nama yang diganti juga adalah captionnya. Nama yang pertama adalah sebelum.
Ini kita ganti namanya menjadi sebelum. Sedangkan untuk captionnya adalah menggunakan ini ya, tombol ini. Untuk command 2 namanya setelah. Captionnya adalah ini. Nah, kita dapatkan ini ya. Buah. Kemudian apalagi? Oke, tambah dan tutup. Perlu diingat di sini untuk oke adalah akseleratornya O, tambah T, tutup P. Kita lanjutkan. Nama oke. Kemudian captionnya juga oke. Oke. Akseleratornya adalah O. Oke, kita dapatkan ini. Kemudian apa tadi? Tambah dan tutup. Nama kita ganti tambah. Captionnya adalah tambah. Kemudian akseleratornya adalah T. Selanjutnya adalah tutup. Captionnya adalah tutup. Untuk akseleratornya adalah P. Oke, jadi kita sudah selesai mendesain memasukkan toolboxnya, toolbox kontrolnya. Nah, sekarang kita bisa mengatur ulang sesuai dengan yang diinginkan. Ini untuk kode. Misalnya seperti ini ya. Kemudian tanggal, kode akun, debit, dan jumlah. Perlu diingat ini juga harus sama. Ini adalah combo box. Ini adalah untuk kode. Kode itu di sini ya. Kemudian ini adalah jenis. Untuk jenis itu debit dan kredit sepertinya. Ini adalah nomor, itu adalah kode transaksi. Ini adalah tanggal. Tanggal kita di tanggal. Oke. Kemudian ini adalah jumlah. Nah, ya jumlah. Oke, kalau dirasa sepertinya kurang enak, kita bisa ubah-ubah sesuai dengan keinginan. Nah, di sini misalnya debit, kode akun, silakan saja ya diubah-ubah sesuai keinginan kalian. Tanggal, kemudian kode transaksi.
Untuk ininya kita bisa perlebar, terserah juga. Kita bisa berlebar sampai sini, mungkin kita juga bisa berlebar ini sampai sini. Ini juga kita bisa berlebar. Ini juga sama. Oke, kita dapatkan ini ya. Kemudian kita atur ini di sini. Ini tetap di sini, oke di sini ya. Oke, tambah tutup. Nah, tidak harus sama ya seperti yang ada di contohnya. Tapi paling tidak adalah semua kontrol toolbox-nya itu ada. Jadi kita bisa, karena ini terlalu besar, kita bisa perkecil. Oke, nah selesai. Untuk memasukkan kode sama ya, kalian bisa klik di form jurnalnya, view kode. Nah ini adalah tombol-tombol yang bisa diisi. Kode nanti bisa dipastekan di sini. Cuman tadi seperti yang saya bilang, untuk kode ini karena kalau kita copy paste dari sini banyak terjadi banyak terjadi error, maka nanti untuk kode ini akan saya buat di Microsoft Word sehingga nanti lebih mudah. Sementara untuk tugas kan kita memang hanya sampai di user form saja. Atau untuk mengisi di sini misalnya kan ini adalah label ya, kalian bingung label mana, kalian bisa double klik sehingga kita bisa di sini. Ini adalah perintah, misalnya kalau klik adalah dia akan menjalankan perintah ketika diklik. Nah ini juga banyak macamnya ya, ada before drag, over itu sebelum di drag, nanti banyak sekali di sini. Cuman kalau untuk mempelajari lebih lanjut, kalian bisa pelajari bahasa pemrograman untuk mengetahui program-program perintah apa saja yang bisa dijalankan di Visual Basic ini. Cuman kalau untuk aplikasi akuntansi ya hanya yang sudah kode-kode yang sudah tertera saja, yang sudah ada tadi, yang ada di sini ya, kita bisa copy pastekan. Oke, kemudian nah kita bisa simpan. Kita bisa close, nah kita bisa simpan. Kalau untuk memunculkan view objek. Untuk memunculkan kode, view kodenya. Kodenya bisa dihapus atau nanti bisa di copy paste dari ini ya. Oke, seperti itu. Untuk menu-menu untuk user form materi berikutnya adalah user formnya itu kira-kira sama bentuknya ya. Jadi kira-kira ya seperti itulah membuatnya. Ya kan, kalian bisa buat lewat control box ini. Kalian saya kira sampai di sini karena memang nanti terlalu panjang juga ya. Sudah 1 jam. Tapi kalau nanti misalnya kalian merasa kesulitan di materi berikutnya seperti ini, yang edit ini adalah materi edit jurnal penyesuaian. Mungkin kalau nanti ada yang ditanyakan silahkan ditanyakan, atau kalau ingin ada video lain mengenai edit jurnal penyesuaian ini maka akan saya buatkan. Cuman untuk sementara karena memang sama cara-caranya ya, kalian bisa lihat saja di materi-materi yang tadi, termasuk juga ini membuat neraca lajur. Kelihatannya memang sangat banyak ya, tapi sebenarnya sama saja seperti yang sheet pada buku besar tadi. Oke, itu saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.